Ya, tes 1, 2, 3. Oke, sudah aktif. Oke guys, perkenalkan nama gue Dustin Marvel dari jurusan Branding Universitas Prastia Mulia. Grup 095 Oberon. Ini adalah jujur ini pertama kali gue membuat podcast, jadi ya ini benar-benar pengalaman pertama gue. Tapi gue semangat sih karena bisa menjalankan sesuatu hal yang baru gitu loh. Oke, nggak usah lama-lama, pasti kalian pada bosan sama gue. Nah, hari ini kelompok gue akan membahas tentang edukasi dan pendidikan, kayak seputar edukasi. Edukasi itu apa sih? Dan menurut pandangan gue dan teman-teman gue mengenai edukasi itself. Oke, langsung saja. Gue mau undang temen gue yang paling ganteng. Set, langsung saja bro. Us, Weh, gila. Oke, halo. Perkenalkan diri dulu dong. nama saya Adriel Sebastian dan saya jurusannya Business Management. Nah, berikutnya gue mau undang lagi teman gue yang mungkin bagi kalian, pasti kalian udah tahu ini nggak familiar sama sekali gitu. Kok nggak familiar? Maksud gue familiar gitu nih orangnya. Langsung aja ya. Ada tamu spesial yang paling cantik. Set, masuk. Hai guys, Mantap. aku Jacqueline Chandra dari kelompok Oberon 95 dari jurusan Business Management. Oke, halo Jacqueline dan halo Adriel, teman-teman gue yang terkasih. Oke, nggak usah lama-lama. Gue mau tanya dulu nih. Menurut kalian tuh edukasi atau pendidikan itu apa sih? Coba Adriel dulu. Edukasi itu mungkin bisa dibilang sebuah sistem ya, kalau bisa dipanggil seperti itu, yang bisa memperluas pengetahuan mahasiswa dan murid-murid mungkin ya, bisa Ya, gue dibilang. setuju. Sistem untuk memperluas pengetahuan kita ya. Siapa tahu pengetahuan kita kurang gitu kan, ditambah sama mereka. Oke, kalau Sebagai menurut Jacqueline, apa sih edukasi atau pendidikan? Kalau menurut aku edukasi itu adalah sebuah apa ya? Ya benar sih kata Adriel, emang benar sebuah sistem. Cuma biar makhluk hidup itu bisa lebih berkembang. Menurut gue tuh edukasi itu adalah sistem membuat seorang makhluk hidup itu lebih berkembang, lebih baik ke depannya dari tata cara berbicara, dari tata attitude dan dari otak juga buat perkembangan otak juga gitu. Oke, ini panjang sekali ya guys jawabannya. Oke, pasti Ya. gue percaya kalian semua mendengarkan itu penjelasannya dengan baik. Oke, menurut gue sendiri edukasi dan atau pendidikan itu ya nggak jauh beda sih sama lo berdua. Benar-benar sebuah sistem atau yang lebih gue kenal pendidikan ya guys. Itu adalah yang gue sesuatu yang gue dapat dari gue KB kali ya, KB, TK, SD, SMP dan SMA. Dari lahir lu udah dapet edukasi, Tin. Oh iya benar Benar juga, itu. dari lahir gue Benar itu. diajarin jalan, diajarin Edukasi. ngomong. Ya guys, benar kata Jacqueline itu juga edukasi ya. Maaf gue agak Soalnya edukasi pusing. itu diturunkan dari generasi ke generasi kan, dari orang Iya tua ke benar-benar. anaknya gitu kan. Oke, gue mau nanya nih, lupa ada ya teman-teman gue, gimana sih dulu kalian di sekolah? Apakah kalian menerimanya dengan baik atau kayak apa sih ini nggak penting gitu loh? Coba jelasin. Kalau buat saya sih, wah pasti penting banget Dustin. Penting sekali. Oh, Soalnya penting ya kalau penting. Bener nggak penting? iya, penting lah. Soalnya Oke, kan penting. edukasi itu Siap. bisa Coba dibilang dulu tuh di sebuah sekolah hasil. gimana sih? Gue penasaran. Anak baik lah, duduk di depan kelas. Anak baik. Oh. Baik ya. Iya, Berarti anak lu baik. belajar di kelas tuh benar-benar fokus menerima semua ilmu yang diberikan guru gitu ya? Oh iya, pasti. Saya duduk di depan, pasti depan gurunya. Saya Oh, harus di depan fokusin ya. dan Oh iya, mengonsentrasi. kalau di sekolah tuh ada Dena. Kalau di sekolah gue sih Denanya diubah-ubah, jadi gue nggak selalu di paling depan. Mau dikata rajin, nggak rajin-rajin banget sih. Kalau menurut Jacqueline gimana? Aku dulu aku termasuk anak alim ya, Oh, anak kali. sampai SMP. SMA semuanya udah berubah. Oh, berarti gini guys, SMA SMP dia gue alim, udah SMA dia mulai berandal langsung. Iya, SMA langsung gue udah nakal. mulai berani kan, Oh, anggapannya kan mulai SMA berani. udah lumayan mikir kan, gue udah gede, berarti gue harus berani dong ngapa-ngapain. Nah kalau menurut gue edukasi tuh nggak cuma di sekolah, Tin, tapi di rumah juga pasti yang pertama, edukasi pertama itu pasti dari rumah. Cuma Ya, kalau di betul, sekolah betul. gue emang menerapkan edukasi itu, dan untungnya sekolah gue itu edukasi tuh nggak cuma melulu tentang otak gitu. Edukasi tuh kita diajarkan buat bisa beretitude juga dari edukasi itu. Tolak ukur seorang manusia itu ke zaman sekarang dari apa lagi kalau nggak dari edukasi juga, Wih, ya kan? mantep nih guys. Wise Jawabannya words sangat banget. bijaksana dan penuh makna ya. Kalau menurut gua dulu di sekolah SD SMP sih gua rajin, gua mengerjakan tugas dengan baik yang diberikan. Tapi masa SMA tuh sama seperti si Jacqueline ini, gua mulai menyimpang ke arah yang
masih bener sih, tapi ya udah lebih kacau dari Lebih parah SD dan ya. SMP nih. Karena kalau di SMA, prinsip gue tuh kayak, kalau gue bener-bener nggak bisa, gue nggak mau menghabiskan waktu gue di situ. Gue lebih milih menimba edukasi dari media lain gitu loh. Kayak misalnya di sekolah nih, gue jujur nih, oke, gue minta maaf dulu sama guru-guru gue kalau ada yang nonton. Gue dulu pernah nyontek, dan ya itu sering sih. Apalagi pelajaran biologi, maaf banget nih guru-guru. Ya oke, maaf Ibu Novi kalau Ibu nonton. Gue, ya biologi itu bagi gue cukup susah dan cukup sulit dimengerti ya. Tapi jangan salah, gue udah berjuang dulu. Seperti gue belajar sampai jam 2 malam, bukan malam, pagi. Tetapi ya Tin, belum lo ngomong kayak gini tuh, mau diapain. lo ngomong kayak gini tuh udah termasuk edukasi, Tin. Soalnya lo sudah nyesal kan? Lo sudah nyesal kalau pernah nyontek kan? Lo udah minta maaf kan? Termasuk edukasi tuh, Tin. Gue setuju banget nih. Edukasi tuh kita bisa kayak belajar dari kesalahan kita sendiri gitu ya. Iya, benar. Wah, kalau saya dulu sih bisa dibilang saya belajar semua pelajaran dengan sebisa saya mungkin. Dengan teman, atau bahkan saya berapa kali dengan guru ya. Saya minta pulang sekolah, Pak, minta tolong ya, bantuin saya. Saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, Pak. Wah, saya butuh gila. pertolongan. Ini niat banget nih, Iya. guys. Gitu. Kecuali Mandarin. Nah, itu beda lagi ceritanya. Oh, gila. Berarti itu mungkin agak kesusahan kali ya. Kita ingat, edukasi itu nggak hanya di sekolah. Jadi tuh kita bersekolah tuh intinya nggak harus gimana-gimana gitu. Edukasi bisa didapatkan dari media-media lain. Internet, dari rumah, semua banyak sih kalau menurut gue pribadi. Pokoknya edukasi tuh bukan berarti cuma lo belajar biologi, belajar matematika. Itu edukasi tuh juga cara kita sopan santun tuh, norma-norma itu juga edukasi kan. Diterapkan pokoknya, yang baik-baik. Nah, guys, kita udah agak lama nggak sih ini? Kayak udah lama banget, Tin. Ya, udah lama. Kasihkan ngobrol nih. Mending kita langsung masuk saja ke topik yang lebih dalam nih. Kita deep talk malam-malam, guys ya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman-teman gue berikutnya. Tentunya nggak ada gue lagi, jadi ya jangan kangen, guys. Jangan kangen sama gue, Adriel, dan Jacqueline. Karena kita pastilah. Lu kan ganteng banget, bro. Nggak berpisah. Kita akan selalu bersama, guys. Makasih banget nih buat Jacqueline, Dustin, sama Adriel atas sharingnya tentang pandangan mereka terhadap pendidikan. Nah, Grace, aku mau nanya nih, menurut kamu masalah apa sih di Indo yang bisa banget diatasi dengan kualitas pendidikan yang bagus? Menurutku sih di Indo masih banyak belum yang bisa afford pendidikan yang layak sih. Terus akhirnya mereka bakal kayak lack of info gitu, and akhirnya mereka bisa kayak ngelakuin tindakan kriminal. So, what do you think, though? Bener juga ya, banyak masalah penting di Indo yang bisa banget diminimalisir dengan kualitas pendidikan yang baik. Menurutku, pendidikan itu bukan hanya belajar di sekolah, tapi kita bisa belajar dari orang sekitar kita. Cara berperilaku kita menunjukkan seberapa berpendidikan kita, mulai dari basic manners, cara menghadapi dan menyikapi sebuah masalah. Oh iya guys, di sini ada yang sama kayak aku nggak? Pernah belajar 2 kurikulum, Cambridge, sama pernah fokus UN juga. Sharing dong. Wah, itu gue sama kayak lu sih, Adeline. Jadi gue itu kelas 10-nya ngambil program Cambridge, yaitu IGCSE. Terus kelas 11 sama 12-nya gue baru ngambil kurikulum nasional. Wah, kalau menurut gue sendiri sih, dari yang gue observe ya, untuk belajar di kedua kurikulum ini, sebenarnya edukasi di Indonesia itu masih banyak yang masih belum maksimal lah bahasanya. Karena kenapa? Menurut gue kalau misalkan kita bandingin dengan kurikulum Cambridge itu lebih ngajarin kita gimana sih caranya untuk lebih critical thinking. Karena bisa dilihat dari soalnya, rata-rata soal dari mereka tuh lebih kayak ngasih kasus yang harus kita pecahkan. Banyak study case-nya. Ya, banyak study case-nya. Sedangkan kalau UN sendiri, kalau menurut gue, dari pandangan gue, mereka masih tergantung pada pola soal. Misalkan nih, kayak kita lihat di ujian nasional pelajaran matematika. Mereka kayak, oke, kalau di buku detik-detik, soal nomor 1 ini tentang trigonometri, soal nomor 2 tentang gradien. Murid-murid tuh malah terpacu pada pola itu doang. Jadi kayak mereka mikirnya, oke, yang penting gue bisa ngerjain ini, bisa ngerjain itu. Untuk program Cambridge ini, diajarin lebih untuk critical thinking sih. Gimana nih kalau dari Jovina yang dari kecil sampai SMA ambil program nasional?
Ya, jadi gue tuh sebenarnya dari kecil emang selalu ngambilnya yang nasional. Nah, kalau menurut gue sendiri sih emang UN tuh seharusnya bisa dimaksimalin ya. Soalnya, cuman kita juga nggak bisa salahin pemerintahnya, soalnya perbedaan antara pendidikan di kota sama di pelosok tuh masih jauh banget. Kayak kalau di pelosok misalnya tuh guru-gurunya pertama gajinya nggak sebesar pas di kota. Jadi tuh materi yang mau disampaikan juga nggak sebagus yang seperti swasta. Jadi mau nggak mau pemerintah juga harus nurunin standar yang UN itu biar kita semua bisa ngerjain. Nah, tapi kalau menurut gue sih, kita juga nggak kalah sih dari yang luar negeri. Soalnya banyak banget orang yang lulus di Indonesia, tapi juga bisa aja sukses-sukses aja sih. Ya, kita juga nggak bisa sama ratain sih. Kayak, oke, berarti Iya. murid yang ngambil nasional terlalu monoton dalam pelajaran. Kita nggak bisa gitu juga sih, bener-bener. Bener Also banget. banyak yang sometimes lebih yang nasional lebih banyak experience things kayak cerita kayak orientasi terus pramuka gitu aku nggak ada sama sekali. Iya. Iya juga Gue ya, juga lu nggak pernah pramuka sih. ya. Nah, kita udah dengerin banyak banget penjelasan tentang berbagai kurikulum yang ada di Indonesia. Tapi ingat ya, sekolah internasional ataupun nasional sama sekali nggak define who we are. Jadi kita nggak boleh nih judge teman kita berdasarkan sekolah asal. Balik lagi ke pribadi masing-masing. Menjadi seseorang yang haus akan pengetahuan, belajar berpikir dewasa, dan selalu inovatif. Jangan biarkan asal sekolahmu bikin kamu ngerasa nggak pede. Kayaknya seru nih kalau dengar pandangan orang lain terhadap pentingnya pendidikan. Yuk kita dengerin obrolan Chandra, Cynthia, sama William. Halo semuanya, kita udah sampai di penghujung acara. Dan di podcast terakhir ini ada gue, William Hutomo, dan juga Cynthia Sukma. Mereka udah bahas tuh tadi, Dustin ya. Dia tuh bahas definisi atau makna pentingnya pendidikan. Si Adeline dan teman-temannya, mereka tuh udah bahas tentang ada 2 kurikulum yang mereka jalani. Dan kita nih di sini bakal bahas dari perspektif kita, dari sisi kita, gimana sih nih pendidikan itu. Will, lu sebagai manusia Indonesia nih, apa sih pandangan lu terhadap pentingnya pendidikan di negeri kita, Will? Kalau menurut gue, pendidikan Indonesia itu udah lumayan bagus ya. Tapi menurut gue, masyarakat Indonesia itu masih belum paham pentingnya peran mereka di dunia pendidikan gitu. Menurut gue, masyarakat Indonesia itu masih selain pembangunan pendidikan itu cuma ke tangan pemerintah gitu loh. Jadi menurut gue, masyarakat Indonesia tuh belum peduli sama pendidikan di Indonesia. Itu aja sih. Nggak salah sih. Oke deh, coba dari Cynthia nih. Cynthia ada pandangan apa nih? Mungkin beda dari William nih. Kalau menurut gue sih ya, sebenarnya pendidikan itu kan penting banget ya. Tapi sayangnya nih, sekolahnya ini sekarang sistem pendidikan itu jadi susah kalau mau sekolah ya. Dengan adanya sistem Kenapa tuh? Kok susah ya? Ya itu, ada sistem zonasi, usia, dan lain-lain. Jadi sekarang mau masuk sekolah itu jadi susah banget buat siswa-siswi. Akhirnya nganggep pendidikan itu jadi nggak penting kan. Karena sekarang yang dipentingin apa? Umurnya kan. Terus harus deket sama rumahnya. Sekarang jadinya mau pinter, yang penting lah rumah sama itu zonasi. Ya benar. Jadi bukan nilai yang dipentingin. Oke deh, ini kan udah ada pandangan kita nih. Coba gue mau lihat nih sebagai anak prasetya mulia nih ya. Apa sih pandangan lu? Apa sih harapan lu nih untuk pentingnya pendidikan di Indonesia? Harapannya sih kalau yang dari pemerintahnya sendiri, sistemnya ini harus dibenerin lagi ya. Yang dipentingin itu gimana caranya siswa-siswi itu di sekolah belajarnya dengan benar dan keluar dari sekolah itu bisa jadi anak bangsa yang cerdas dan membanggakan. Kayak gitu. Oke, bentar ya. Halo Pak Nadiem? Iya. Iya Pak, tolong ditonton ya podcast kami Pak ya. Oberon. Oke, makasih Pak, makasih. Oke, next. Siap. Terus langsung Pak Nadiem yang dengerin ya. Kalau William gimana nih, Will? Tanggapan Will? Seperti yang udah dibilang Cynthia ya, mirip-mirip sih. Harapan gue buat pendidikan di Indo itu kalau siswa-siswa Indo itu lebih dididik, dikasih ngerti lah kenapa edukasi itu penting gitu loh. Soalnya kan yang anak-anak zaman kita itu sekarang yang bakal terusin generasi kita gitu loh. Betul banget. Betul. Kita generasi penerus bangsa, guys. Dan dengan kerasa ini waktu udah habis. So that's all from us, Oberus 95. Gua Chandra. Gua Cynthia. Gua William. Thank you, and semangat PGU-nya. Bye-bye.